memandikan jenazah. Jenazah yang telah wafat harus segera dimandikan, kecuali jenazah yang mati karena syahid. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan hadas dan najis yang menempel pada diri jenazah, dan harus seperti orang yang akan mendirikan sholat, atau biasa disebut juga dengan orang yang suci. Berikut beberapa hal yang meliputi tentang memandikan jenazah. Poin pertama, syarat jenazah yang akan dimandikan. Yang pertama, merupakan seorang yang muslim. Yang kedua, ada bagian tubuhnya walaupun hanya sedikit. Dan yang ketiga adalah orang yang bukan mati karena syahid. Poin yang kedua yaitu orang yang berhak memandikan jenazah. Yang pertama, jika jenazahnya perempuan atau laki-laki, maka yang memandikannya yaitu perempuan atau laki-laki, kecuali mahramnya. Yang kedua, jika tidak memiliki istri, suami, ataupun mahram, maka jenazah akan ditayamumkan. Dan yang ketiga, diutamakan untuk keluarganya, entah itu ayah, ibu, ataupun saudaranya. Poin yang ketiga yaitu bahan atau alat yang diperlukan. Yang pertama, air bersih yang menyucikan. Yang kedua, sabun untuk membersihkan badan jenazah. Yang ketiga, tempat untuk memandikan jenazah. Yang keempat, handuk. Yang kelima adalah wewangian. Yang keenam, kain kafan sesuai jenis kelaminnya. Dan yang ketujuh adalah sarung tangan jika diperlukan. Poin yang terakhir yaitu poin keempat. Berikut adalah tata cara untuk memandikan jenazah. Mengafani jenazah. Cara mengafani antara jenazah laki-laki dan jenazah perempuan hampir sama, hanya saja jenazah perempuan kainnya lebih banyak dibandingkan laki-laki agar di seluruh tubuhnya. Cara mengafani yang benar yaitu setiap belayan kain dibentangkan dan ditaburi dengan kapur banus. Jenazah disekapkan, kemudian kain tersebut dililitkan pada seluruh tubuh jenazah dan diikat dengan tali yang sudah ditata di bawah belayan kain sebelumnya. Menyolatkan jenazah. Jenazah yang sudah suci dan sudah dikafani selanjutnya disolatkan. Jenazah yang disolatkan yaitu jenazah orang yang meninggal dalam keadaan muslim. Solat jenazah berbeda dengan solat fardu dan solat sunnah lainnya. Solat jenazah tidak disertai dengan sujud dan ruku. Berikut adalah tata cara menyolatkan jenazah. Yang pertama, letakkan jenazah di hadapan jamaah. Yang kedua, imam berdiri di dekat kepala jenazah apabila jenazahnya laki-laki. Jika jenazahnya perempuan, maka imam berdiri di dekat bagian perut jenazah. Yang ketiga, sholat jenazah dilakukan dengan cara 4 kali takbir. Yang keempat, niat sholat jenazah bisa dilafalkan dan bisa juga di dalam hati. Berikut adalah niat sholat jenazah. Yang kelima, takbiratul ihram pertama membaca surah Al-Fatihah. Yang keenam, takbir kedua membaca sholawat Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah sholat. Yang ketujuh, takbir ketiga membaca doa untuk jenazah. Yang kedelapan, takbir keempat membaca doa. Yang kesembilan, salam. Penguburan jenazah. Mengubur jenazah merupakan proses akhir dari mengurus jenazah, di mana memiliki hukum fardu kifayah. Nah, dalam mengubur seseorang yang telah meninggal dunia tidak bisa dilakukan dengan sembarangan, karena terdapat ada beberapa hal yang harus diperhatikan dan tata caranya sesuai dengan syariat Islam. Berikut yang harus diperhatikan, yaitu 1. Mempersiapkan lubang kubur. Yang harus dipersiapkan, lubang kubur harus dalam. Kedalaman lubang kubur harus setinggi orang yang ada di dalam dengan melambaikan tangannya ke atas. Sedangkan lebarnya berukuran 1 hasta, lebih dari 1 jengkal atau setara dengan 50 cm. Berikutnya, panjang lubang. Panjang lubang harus cukup dengan jenazah, di mana yang pastinya melebihi tinggi jenazah. Nah, namun jika tanahnya kasar, maka disarankan untuk membuat tiang lahat pada lubang kubur. Kedua, menguburkan di pemakaman muslim. Jika ada seorang muslim yang meninggal dunia, maka alangkah baiknya dikuburkan sesuai di pemakaman khusus Islam. Namun, jika tidak ada dan mengingat waktu yang singkat,
maka itu dianggap tidak masalah. Ketiga, waktu menguburkan jenazah. Waktu yang disarankan untuk dihindari yaitu pada saat matahari terbit hingga naik, matahari ada di tengah-tengah, matahari mau terbenam atau benar-benar terbenam. Dan yang terakhir yaitu keempat, tata cara menguburkan jenazah. Berikut adalah tata cara menguburkan jenazah. Kesimpulan, dapat disimpulkan dalam proses pengurusan jenazah menjadi 4, yaitu memandikan jenazah, mengkafani jenazah, menyolatkan jenazah, dan menguburkan jenazah. Tentu hal ini wajib dilakukan bagi semua umat Islam, dan proses pengurusan jenazah juga tidak sembarangan, mulai dari memandikan hingga menguburkan jenazah. Laki-laki dan perempuan dibedakan. Kita harus mengutamakan keluarga jenazah dalam pengurusan jenazah keluarga tersebut.